calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri Darmat Bunga Jakarta. Kali ini saya bersama dengan pimpinan saya Bapak Pusdi MPD. Kami akan mengadakan wawancara seputar pengambilan keputusan dalam dilema etika. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Pak Taufik, pertanyaannya bagus sekali. Mengenai kasus-kasus yang pernah terjadi yang saya hadapi tentang dilema etika. Jadi untuk mengidentifikasinya, saya awali dengan misalnya pertanyaan, apakah kasus-kasus itu terdapat konflik nilai-nilai yang atau konflik norma. Terus yang kedua, apakah kasus itu berdampak luas kepada masyarakat. Terus yang ketiga, apakah kasus itu ada pertimbangan etis atau moral yang harus diambil. Ya. Itu untuk mengawali bagaimana kita mengidentifikasi sebuah kasus. Kemudian selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan proses pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang Bapak pimpin ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, terhadap kasus-kasus yang mempunyai nilai, ya, dua-duanya nilai kebenaran atau kebajikan terkait dengan dilema etis tadi, tentu saja prosedur yang diambil adalah kita pelajari dulu kasusnya, kemudian kita mencoba untuk mengkomunikasikan dengan berbagai pihak yang ada di sekolah. Ya, saya bisa berdiskusi atau minta pendapat, ya, atau perspektif dari teman-teman Bapak Ibu wakil kepala sekolah, dan juga mungkin dengan melibatkan para komite juga bisa, ya, untuk bagaimana menyelesaikan sebuah kasus yang terjadi di sekolah. Kemudian yang kedua, setelah kita berdiskusi, kita komunikasikan dengan baik, ya, kepada semua pihak yang terlibat di kasus-kasus itu, bagaimana cara menyelesaikannya supaya tidak menimbulkan masalah yang baru. Langkah-langkah apa? Seperti apa yang mungkin Bapak biasa lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kita lakukan adalah yang pertama tadi identifikasi masalahnya. Terus yang kedua, kita terus cek, ya, kepada kasus-kasus itu siapa saja yang terlibat dan juga kenapa terjadi. Kemudian diambil bagaimana prosedur untuk penanganannya. Nah, prosedur untuk penanganan itu kami mencoba untuk melibatkan banyak pihak, ya, semua stakeholder yang ada di sekolah yang berkepentingan untuk menyelesaikan masalah itu, kita ajak untuk berlaku bersama-sama, sehingga masalahnya bisa diselesaikan secara komprehensif, ya, dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang singkat, dan bisa dilokalisir hanya di lingkungan sekolah saja. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, ada beberapa hal yang menurut saya efektif, ya. Pertama adalah komunikasi yang baik, ya, dengan semua pihak yang terlibat di konflik itu. Kemudian kita mencoba untuk menjalin kerjasama juga, ya. Artinya kita mencoba untuk melibatkan semua pihak, ya, untuk hal itu yang sangat efektif yang selama ini dijalankan di sekolah. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, ya, dalam proses pengambilan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Tantangan terbesarnya adalah ketika pihak-pihak itu
tidak bisa menerima keputusan yang diambil. Artinya secara sepihak pihak-pihak tertentu tidak memahami bagaimana kondisi sekolah sehingga mereka berpikiran menurut cara mereka sendiri. Nah, oleh sebab itu perlu diberikan pemahaman yang baik kepada pihak-pihak yang menentang keputusan yang diambil. Selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal-jadwal tertentu dalam proses penyelesaian kasus di ketika ini? Ya, selama ini kita tidak ada jadwal khusus ya Pak Taufik ya. Pokoknya semua kasus yang terjadi langsung diselesaikan secepatnya di saat itu juga. Artinya kita mengambil langkah cepat ya, langkah tepat cepat dan harus segera mungkin dituntaskan ya, dalam saat itu. Karena kalau berlarut-larut, kalau ditunda ini malah masalahnya akan besar dan merebut kemana-mana. Jadi Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Ya, langsung selesai. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini? Ya, karena sekolah ini adalah sebuah organisasi di mana di dalamnya banyak sekali orang terlibat ya. Tentu saja dalam mengambil keputusan itu saya juga mendengarkan masukan arahan dari pihak-pihak lain seperti pengawas ya, sekolah, kemudian para wakil saya, dan juga kadang-kadang kita juga mengharapkan ada masukan dari komite sekolah ya. Nah, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran yang bisa diambil bahwa segala sesuatu itu dalam mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan banyak hal. Ada etika, kemudian ada peraturan, ya, regulasi. Sehingga kalau kita memegang pada dua prinsip itu, etika dan regulasi, insya Allah ya kita dalam menjalankan tugas itu bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan akan mewujudkan seorang pribadi kepala sekolah yang berintegritas. Baik Pak, mungkin itu cukup pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami gali dalam proses pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ini. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kami doakan agar Bapak senantiasa diberikan kesehatan, kemudian diberikan kemudahan dalam proses penyelesaian masalah kasus-kasus dalam dilema etika yang terjadi di sekolah ini. Begitu aja Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana Mbak Taufik? Alhamdulillah. Saya mohon izin Bu, ingin beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai kasus dilema etika yang terjadi di sekolah yang Ibu pimpin ini. Ya, gimana Pak? Ada yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Oke. Kasus di sekolah itu banyak ya, mulai dari kasus yang kecil sampai kasus yang sangat besar. Nah, apakah kasus tersebut termasuk dalam dilema etika atau tidak? Biasanya kita tinggal melihat. Kalau semua pada saat kita mengambil keputusan itu kita tidak terbentur kanan dan kiri, maka itu tidak dilema etika. Tapi pada saat kita akan mengambil keputusan, ternyata pas kita mengambil keputusan harus ada yang kita ada yang berbenturan dari keputusan kita, maka itu pasti jadi ada dilema di situ. Jadi mengidentifikasinya mudah sebenarnya. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan utamanya kita berorientasi pada murid. Jadi yang keputusan yang kita ambil adalah orientasinya siswa, baik atau tidak untuk siswa kita. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi, yang keputusan yang kita ambil harus ada nilai-nilai kebaikannya. Yang ketiga biasanya kita juga harus bertanggung jawab ya, sebagai pimpinan kita harus siap bertanggung jawab dengan keputusan yang kita ambil. Biasanya seperti itu. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Ya. Langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan selama ini di sekolah yang Ibu pimpin? Untuk menangani masalah dilema etika, biasanya kita melihat dulu apa sih nilai-nilai yang bertentangan, gitu ya. Ada nggak nilai-nilai yang bertentangan? Kalau tidak ada nilai bertentangan berarti lanjut, gitu ya. Tapi kalau ada nilai yang bertentangan maka harus kita pilih mana yang akan kita lakukan berikutnya. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam masalah itu? Apakah hanya melibatkan murid saja, atau murid dengan guru, atau murid, guru dan orang tua, gitu ya, tergantung skopnya, langkah-langkah. Kemudian baru kita cari data-datanya. Jadi kita dapat data-datanya, apakah datanya yang untuk masalah ini apa data yang kita dapat. Nah kemudian setelah itu baru kita lihat benar salahnya. Gitu. Dan semua itu kita bahas bersama dengan tim yang ada. Jadi poin besarnya sih kita buatkan dulu aturannya seperti apa. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi dalam kasus dilema etika ini? Pertama, sekolah harus punya SOP. Ya, harus ada SOP. Dan yang kedua, SOP-nya harus tersosialisasikan. Ya, jadi harus ada SOP, yang kedua tersosialisasikan. Kalau dua hal itu sudah kita lakukan, maka akan menjadi sangat efektif pada saat kita mengambil keputusan. Ya, baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini mungkin merupakan sebuah tantangan, Bu, dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah yang Ibu pimpin? Yang menjadi tantangan biasanya pemahaman yang tidak sama. Ya. Mengambil nilai berdiri pada nilai yang universal itu saya rasa akan memudahkan semuanya. Tapi pada kasus seperti itu biasanya kita akan melakukan komunikasi supaya kita satu pandangan dulu. Nah kalau pandangan kita sudah sama maka kita bisa menyelesaikan dengan mudah. Selanjutnya, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal-jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuknya seperti apa, Bu, yang biasa Ibu jalankan di sekolah ini? Kalau untuk kasus yang harus kita selesaikan cepat, kita selesaikan di tempat. Jadi kita selesaikan di tempat. Tapi untuk kasus yang tidak harus saat itu diselesaikan, maka kita lakukan langkah-langkah. Pertama kita pasti berkomunikasi dulu dengan tim kita. Ini ada kasus seperti ini, bagaimana pandangan tim, baru kemudian kita lakukan atau kita buat keputusan. Jadi kita melibatkan stakeholder tergantung kasusnya seperti apa. Tapi apakah itu terjadwal? Terjadwal untuk kasus yang tidak harus diselesaikan secara cepat, itu biasanya kita menjadwalkan, mengkomunikasikannya pada saat rapat-rapat mingguan. Jadi setiap minggu kita lakukan rapat evaluasi untuk bidang, maka di situ kita selesaikan. Disesuaikan, Bu, ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang itu lebih ke tim, ya, karena kita memimpin sekolah ini tidak sendirian.
sebagai kepala sekolah kita sendiri, tapi kita punya tim yang akan membantu mensupport kita untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dan dengan mengkomunikasikan itu bersama tim pasti akan banyak masukan untuk memudahkan. Itu untuk orangnya. Tapi untuk faktornya itu Ibu sampaikan tadi, harus ada aturan, harus ada SOP yang sudah kita sepakati bersama. Itu mempermudah kita menyelesaikan masalah. Yang terakhir Bu, Ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika yang terjadi di sini? Yang pertama, kita harus berkompromi dengan diri sendiri. Itu hal yang pertama. Kita harus bisa berkompromi dengan diri sendiri. Yang kedua, sepertinya saya mendapatkan pengalaman semakin banyak dilema etika yang kita hadapi, maka semakin tajam analisa kita. Semakin kita bisa mendalami lagi, sepertinya mengambil keputusan-keputusan terbaik untuk kasus-kasus dilema etika. Jadi pembelajaran utamanya sebenarnya lebih ke diri saya sendiri. Baik Bu, mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang ingin kami ketahui. Kami ucapkan terima kasih. Ya, kami mendoakan mudah-mudahan Ibu senantiasa diberikan kemudahan dalam proses-proses yang terjadi dalam pengambilan keputusan dilema etika. Amin. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama.